Shalom, selamat pagi Impact Community. Pagi ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sedang setiap kita dimanapun kita berada, kita mau bangkit berdiri untuk memuji Tuhan. Amin Tuhan. Firman terangi jalan,
abadikan. Engkau yang layak terima segala pujian.
bersama keluarga kami Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau bekerja Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau gak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau bekerja Roh Kudus. Engkau bekerja Roh Kudus, Engkau bekerja Roh Kudus. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau bawa doa kami Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya Tuhan. Itu yang boleh kami rasakan Tuhan. Engkau menjaga kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan. Engkau menjaga setiap kami Tuhan. Dengan firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, gak ada satu pun Tuhan. Gak ada satu hal pun Tuhan yang bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kekal untuk setiap kami Tuhan. Kasih-Mu nyata Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kiralabayana shikaralalala shikarala. Kianatakaralayana shikarala takaralabaya. Kiralalayana shikaralabayana takar. Kami bersyukur punya Allah yang begitu baik Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu hebat. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memelihara setiap kami Tuhan. Kianatakaralayana shikaralabayana takar. Kianatakaralayana shikaralabayana shikar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Amin. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik, kita memulai ibadah di pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat setiap berkat, penyertaan, perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami, khususnya Jemaat Impact Community. Di pagi hari ini, kami kembali memulai ibadah online Tuhan. Biar kiranya hikmat pengertian, pengurapan ilahi tetap turun di atas kami, seluruh jemaat kami yang mendengar, yang melihat YouTube dari ibadah online Impact Community di pagi ini. Engkau sendiri Allah yang bekerja,
memanifestasikan kuasa-Mu dalam kehidupan kami ketika kami dengar firman ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, waktu, bahkan tidak dibatasi oleh pekerjaan-pekerjaan manusia. Kami percaya kuasa-Mu lebih daripada itu, yang akan membuat kami mengerti, yang akan membawa kehidupan kami lebih baik. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk kami buka hati kami sungguh-sungguh mendengar firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu kedua di bulan Januari ini, di tahun 2021, kita akan belajar mengenal nama-nama Tuhan. Kalau Januari ini, Pak Kanadi sudah sampaikan bahwa tema di bulan Januari ini adalah Every Day with Jesus, setiap hari bersama Yesus. Pak Kanadi sudah mengawali di minggu pertama dengan tema eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan, di mana Dia adalah Allah yang kudus. Kita diubahkan juga menjadi kudus oleh penebusannya di atas kayu salib dan darahnya yang telah tercurah atas hidup kita. Identitas baru yang dikenakan dalam kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan adalah umat yang kudus. Karena itu, Ia mau setiap hari, di ayat lain mengatakan bahwa kita harus hidup kudus. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, kata firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Tuhan yang diawali dengan doa Yesus di atas bukit yang diajarkan kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Mari kita lihat Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apa maknanya Bapak Ibu? Bahwa namanya adalah kudus. Dengan memanggil namanya, kita sedang menyatakan kepribadiannya. Saya ulangi, dengan kita memanggil namanya, kita sedang menyatakan kepribadiannya. Seringkali ada orang yang mengumpat atau mengutuk sahabat atau saudaranya dengan memakai nama Tuhan. Ada dua kemungkinan dalam hidup orang itu tersebut. Pertama adalah dia sedang seolah-olah mengambil posisi Tuhan untuk menghakimi orang lain. Yang kedua, tanpa sadar, ia sedang menolak kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Karena apa? Ketika orang sedang mengutuk, dia sedang memberi atau membawa kematian akan kuasanya. Maksudnya apa? Artinya kuasanya tidak akan bekerja di dalam kehidupan orang tersebut. Tetapi ketika saudara mengucapkan berkat demi namanya, saudara sedang membawa kuasanya terhadap orang tersebut. Kita banyak dengar ada orang yang berkata, demi nama Tuhan Yesus engkau sembuh, atau Yehova Rafa. Atau kita pernah mendengar bahwa diberkatilah engkau, anak cucumu, sampai selama-lamanya demi nama Yesus, Jehovah Jireh, atau Allah yang penyedia, Allah yang mencukupi. Kalau saudara lihat Keluaran 20 ayat 7, firman Tuhan memberi warning buat kita semua. Dalam hukum Taurat, salah satu hukum Taurat yang berbunyi, Keluaran 20 ayat 7, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi, kalau pagi hari ini kita belajar tentang nama-nama Tuhan, ada dua hal pokok yang ingin saya sharing buat Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan semakin memahami hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang pertama adalah kita akan semakin memahami hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ada salah satu tokoh di Alkitab yang dikenal dengan nama Bapak orang beriman adalah Abraham. Abraham adalah salah satu contoh tokoh yang dalam kehidupannya
dia memahami Allah, semakin memahami Allah, semakin mengenal Allah, dia mengenal nama-nama Allah yang baru. Dia mengenal nama-nama ilahi yang baru dalam kehidupannya. Dan dia mengalami pengalaman-pengalaman iman terus bersama dengan dia. Makanya dia dikenal sebagai Bapa orang beriman. Sebelum ia mengenal Allah, ia mengenal namanya Tuhan. Kalau saudara lihat di Alkitab kita ya, LAI cetakan LAI ini, saudara melihat kata-kata Tuhan dengan huruf kapital semua, TUHAN, huruf kapital semua. Yang artinya Yehova atau Yahweh. Ketika ia memberikan persembahan kepada Melkisedek setelah dia berhasil mengalahkan orang-orang di Sodom, dia memberi persepuluhan kepada Melkisedek. Dia mengenal dengan nama El Elyon, yang artinya Allah yang maha tinggi. Ketika dia mengeluh kepada Allah dalam doanya, karena sampai dengan saat itu dia belum mempunyai seorang anak yang akan mewarisi janji yang Allah ingin berikan kepadanya. Dia menyebutnya dengan kata Adonai, artinya Tuhan atau juga Tuhan. Di sini adalah hubungan di mana Adonai, Tuhan yang menjadi Tuhan, dan Abraham menjadi hambanya. Saudara bisa lihat itu di Kejadian 15 ayat 2. Setiap kali Abraham memasuki hubungan yang lebih dekat dengan Allah, ia akan mengenal sifat-sifat Allah yang baru melalui satu nama ilahi yang baru. Yang kedua, tujuan kita mengenal nama-nama Tuhan adalah mempelajari nama-nama Tuhan. Ia ingin sedang menyatakan bahwa ia adalah sumber. Ya, dia adalah sumber jalan keluar bagi masalah hidup kita. Kita tahu ketika Musa, bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Di Kejadian 17 ayat 15. Bagaimana Musa mengenal nama Jehovah Nisi atau Tuhan Panji Keselamatan. Dia melihat bagaimana Allah yang berperang melawan bangsa Amalek. Ia mau menyatakan nama-namanya karena ia ingin menolong saya dan saudara sebagai hamba-hambanya. Nah, saya akan daftarkan, saya nggak kupas semua tentang nama-nama Allah, hanya beberapa saja yang ingin saya sharing buat Bapak Ibu tentang nama-nama Allah. Karena banyak sekali nama-nama Allah yang dicatat di dalam perjanjian lama ini. Dan ia ingin memperkenalkan buat saya dan saudara tadi. Apa tujuannya? Bahwa ia ingin supaya kita semakin mempunyai hubungan yang intim dengan nama-nama Allah. Yang kedua, ia ingin menyatakan bahwa ia sumber dari setiap persoalan. Ketika saudara mengalami tekanan, permasalahan dalam hidupnya, kita mengenal nama Allah yang baru. Dan kita melihat bagaimana dia sumber sebagai penolong dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama adalah El Eloah, yang artinya punya pengertian yang sama dengan Elohim. Perkasa, pencipta, dan kuat. Kejadian 17 ayat 7, Yesaya 9 ayat 6. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Ulangan 26 ayat 19. El Olam, nah nanti akan saya sharingkan arti dari kata El Olam ini. Yang adalah Allah kekal, Mazmur 90 ayat 1 sampai 3. Jehovah Jireh, Tuhan penyedia, Kejadian 22 ayat 14. Jehovah Rafa, dialah Tuhan penyembuh, Keluaran 15 ayat 26. Jehovah Nisi, Panji Keselamatan, Kejadian 17 ayat 15. Dan Jehovah Mkades adalah Tuhan yang menguduskan, Imamat 20 ayat 8, Yesaya 37 ayat 28. Baik. Yang akan saya sharingkan di pagi ini, nama Allah adalah El Olam. El Olam punya arti kata adalah Allah yang kekal. Mazmur 90 ayat 1 sama 3. Orang Ibrani juga menyebut El Olam ini dengan El Alam, artinya rahasia atau tersembunyi.
Hakikatnya adalah Allah adalah kekal. Tapi dia juga identitasnya, keberadaannya tidak ditentukan waktu. Tanpa permulaan dan tanpa akhir. Kata El Olam ini pertama kali muncul ketika Abraham bersitegang dengan para hamba-hambanya Abimelek dengan memperebutkan sumur Beersheba. Ya, kemudian terjadilah ikatan perjanjian antara Abraham dengan Abimelek. Abimelek adalah kepala pasukan dari bangsa Filistin. Di situ ada perjanjian damai. Nah, di situ pula Abraham menyebut El Olam, pertama kali diperkenalkan nama El Olam adalah Allah yang kekal. Maksudnya adalah ia menginginkan, ia berharap agar Tuhan memelihara dari sumur Beersheba sampai seluruh tanah perjanjian menjadi milik keluarganya untuk selama-lamanya. Dan perjanjiannya dengan mengatakan El Olam itu terjadi sampai hari ini. Menjadi bangsa yang dipelihara sebagai tanah perjanjian Tuhan Israel. Apa aplikasi kata El Olam di dalam kehidupan saat-saat ini? Tadi El Olam berbicara tentang Allah yang kekal, juga kata orang Ibrani El Alam artinya rahasia tak tersembunyi. Ada dua aplikasi yang boleh kita pelajari dari kata El Olam ini. Adalah rahasia Allah. Yang dimana kita harus percaya sungguh-sungguh. Firman Tuhan berkata, orang percaya harus dengan iman. Ya, orang percaya harus berjalan dengan iman. Artinya Bapak Ibu, meneguhkan setiap apa yang diperkatakannya lewat firman-Nya di dalam Alkitab. Sebagian mungkin orang bertanya, bagaimana saya harus berjalan dalam kehidupan ini? Tetapi ada yang menjadi sesuatu yang menjadi rahasia Allah. Mari kita sama-sama buka sebagai dasarnya. Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Saya ulangi. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang menjadi rahasia adalah miliknya Bapa, miliknya Allah. Tetapi hal yang sudah dinyatakan, yaitu firman-Nya, lewat firman-Nya, itu bagi saya dan saudara. Jadi ada yang menjadi rahasia Allah buat kehidupan kita. Tapi saya percaya di ujung-ujungnya ia tidak ingin rahasia itu yang menjadi rahasia Allah buat kehidupan kita itu untuk mempermalukan kita. Tapi ia mau supaya kita sungguh-sungguh dan ini menjadi tantangan untuk kita percaya bahwa rencana yang ada dalam hidup kita, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah makanya setiap anak-anak Tuhan, ini tantangan supaya kita mengenal rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Untuk kita semakin sungguh-sungguh percaya berjalan dengan Tuhan. Yang kedua, kata El Olam ini berbicara tentang keheningan Allah. Ini menjadi arti baru akan suara Allah. Kita tahu, kita bisa tahu jawaban Tuhan lewat firman Tuhan. Suara Tuhan kita bisa mengenal lewat firman-Nya. Kita juga bisa tahu suara Tuhan lewat alam atau saudara seiman kita yang mungkin menegur kita atau memberitahukan kita. Tapi suara Tuhan juga bisa berbicara lewat suara hati kita. Kalau Allah sering menegur akan kehidupan kita, ada satu momen di mana kita mengalami keheningan Allah. Itu warning buat saya dan saudara.
harusnya kita takut kalau terjadi keheningan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan gak berbicara lagi buat kehidupan kita. Karena itu, jangan sampai El-Alam atau El-Olam ini menjadi keheningan buat saya dan saudara. Kita harus benar-benar sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang kekal. Dia punya rahasia lewat kehidupan saya dan saudara. Dan Ia ingin menyingkapkannya ketika kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Dia. Saudara rindu? Saya percaya kita semua rindu untuk mengenal lebih dalam tentang Dia. Lewat nama-namanya kita dibawa untuk sama-sama lebih intim dengan Dia. Untuk kita sama-sama mengetahui bahwa Dialah sumber dari segala sumber dalam kehidupan ini. Saya undang Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa, untuk percaya bahwa nama-namanya itu berlaku buat saudara dan saya. Nama-namanya berdaulat atas kehidupan kita, dan Ia akan memperkenalkan terus lewat kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur lewat kebenaran ini untuk kami boleh mengenal nama-nama Allah dalam hidup kami. Bukan sekedar predikat, bukan sekedar kami tahu Tuhan, bukan sekedar kami menjadi bahan pengertian buat kami, tapi ini kiranya menjadi pengalaman dalam hidup kami tentang nama-Mu, bahwa Engkau adalah penyembuh, Engkau Allah yang mencukupi kebutuhan kami, Engkau Allah yang perkasa Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, dan Engkau Allah yang kekal dalam kehidupan kami, bahkan Engkau Allah yang kudus dalam hidup kami. Bawa kami di dalam pengalaman-pengalaman akan nama-nama-Mu Tuhan, supaya kami terus punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Aku berkati seluruh jemaat Impact Community yang mendengar ibadah online di pagi ini. Biarlah kami sama-sama bertumbuh ke arah Kristus, menjadi umat pilihan Allah yang kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.